jamaah Islam itu yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema emang iya doa ayah lebih mustajab. Jadi disiapkan ya catatannya, ditonton Islam itu indah dari awal sampai akhir. Kita belajar bersama hari ini. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang ayah selalu ada untuk anaknya. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah Habib. Masya Allah. Itu nggak semua anak bisa mendapatkan privilege memiliki ayah seperti itu Habib. Baik, jadi pasti bersyukur banget itu anak-anaknya. Nah Habib Saskia mau tanya langsung nih sama Habib. Boleh gimana? Kalau misalnya ada seorang ayah yang nggak pernah minta balas budi dari anaknya, tapi minta sama Allah supaya anaknya tidak merasakan kerasnya hidup seperti yang beliau rasakan. Apa doa seperti itu bisa meringankan jalan hidup sang anak? Ya. Mohon izin tausiahnya Habib. Baik, Masya Allah. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Saskia dan para jamaah yang hadir semuanya dan para jamaah yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua sampai rela berkorban untuk hal-hal yang susah agar dia yang rasain. Biar katanya, nasib saya nggak baik-baik amat, tapi nasib anak saya harus lebih baik. Ya, inilah yang disebut dengan tanggung jawab, ataupun dia ingin anaknya lebih sukses daripada dirinya. Ya, makanya ada ungkapan yang mengungkapkan aba'uka salas. Ya, ada juga yang seperti orang tua ini, diantaranya siapa? Ini saya sebutin. Yang pertama adalah abu kalladzi waladak, orang tua yang ngelahirin kita, maksudnya ayah kita, ayah kandung. Itu pasti omongannya kayak tadi tuh yang kita saksikan. Biarin saya udah ngerasain yang susah-susahnya, anak saya jangan, katanya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua abu kalladzi tazawwajta ibnatah. Yang kedua bapak mertua. Bapak mertua gitu Bu, ya. Dia pengen mantunya ini sukses, biar anaknya nggak susah diantaranya. Makanya dia doain terus, mudah-mudahan suami daripada anaknya ini menjadi orang yang bahagia. Kemudian yang ketiga, abu kalladzi allamak, orang tua ataupun ayah yang telah mengajarkan kepadamu ilmu. Siapa itu? Yaitu guru. Guru juga begitu. Akhlaknya memiliki akhlak yang sama tuh kayak mertua, kayak ayah kandung kita. Dia pengen anak muridnya, anak didiknya lebih sukses daripada dia. Anak muridnya lebih maju daripada dia, ya. Anak muridnya lebih hebat daripada dia. Dia pengen itu semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat-sifatnya orang tua. Dan di dalam berbagai macam syarah hadis tentang 3 doa orang yang tak tertolak, diantaranya doanya al-walid ataupun doanya orang tua, ya. Maka apa? Doanya ayah lebih tepatnya dikabulkan karena li'itharihi ala ghairih, karena dia itu rela untuk berkorban bagi orang selainnya. Makanya Allah Ta'ala akhirnya mengabulkan doa seorang ayah tersebut, ataupun seorang mertua, ataupun seorang guru tadi. Masya Allah, jadi mungkin hidup anaknya juga jadi bisa lebih mudah ya Habib ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Barakallahu Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam.
Jadi Ustadz Syam, kalau ada ayah yang sifatnya keras ke anak, suka marahin anak, terus misalnya tuh bahkan sampai benci ke anaknya. Tapi dalam hati kecilnya sebenarnya si ayah masih mikirin anaknya, kadang masih juga suka doain anaknya. Nah kalau begitu apakah doa ayahnya masih bisa mustajab? Karena kalau nggak salah Ustadz, orang kalau mau berdoa itu kan harus dalam keadaan yang tulus dan hatinya itu bersih. Itu bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Baik, terima kasih Sazkia Baik Guru Ustadz Maulana Habibullah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendoakan kalau nggak ada cintanya. Pasti ada rasa cinta meskipun cinta itu selalu dibalut dengan marah. Ibu kenapa suka ngomelin anak, Bu? Karena benci atau karena cinta? Karena sayang ibunya tuh. Kenapa ada bapak dia marahin anaknya? Ya karena sayang. Kalau ndak sayang mah nggak peduli. Subhanallah. Mau ngapain juga bukan anak saya. Subhanallah. Berarti karena ada rasa cintanya, dia ada marah kepadanya, dia ada kesal kepadanya, tapi hati kecilnya dia tetap mendoakan anaknya dan tetap mikirkan anaknya. Apakah doanya masih mustajab? Mesti ada yang dijaga biar mustajab. Apa yang dijaga? Yang pertama perasaannya. Apa itu? Kalau cinta sekedarnya saja, jangan berlebihan. Karena kalau cinta yang berlebihan akhirnya ada orang tua tidak mau bangunin anaknya sholat subuh sekarang ini karena cintanya berlebihan. Kasihan masih ngantuk, nggak usah dibangunin sholat dulu. Subhanallah. Cinta mesti diatur oleh syariat. Cintanya mesti sesuai dengan syariat. Kalau cinta sama anak bukan dibiarkan tidur subuh, tapi dibangunkan sholat subuh. Kenapa? Karena bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi pengen bersama sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta mesti ada yang dihalangi agar dia tidak berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah di sini marahnya tetap menjadi doa, kesalnya tetap menjadi doa, bencinya juga tetap membuat doanya mustajab. Kenapa? Karena dia benci perbuatan buruk anaknya, bukan membenci anaknya. Subhanallah. Maka doanya ayah apakah tetap mustajab? Tetap mustajab. Jaga hati yang pertama. Yang kedua jaga apa? Jaga lisan. Karena kita tidak pernah tahu lisan mana yang diaminkan malaikat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangankan lisan, pendengaran, penglihatan, hati, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Artinya engkau mesti bertanggung jawab atas konsekuensi yang engkau lakukan. Perbuatan yang engkau lakukan, perbuatan yang kita lakukan, semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi lisannya dijaga, meskipun dalam keadaan benci dengan perbuatannya, jangan pernah mendoakan keburukan atau mengucap keburukan. Kamu ngebut mulu ntar kecelakaan. Bahaya. Aduh, subhanallah, lewat malaikat amin. Oh gimana? Bisa kejadian itu ya Ustadz ya. Nanti kita bahas lagi. Aduh ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jamaah. Ayo jamaah Islam itu dari manapun berada, ini yang sudah menjadi ayah juga harus hati-hati. Jangan ngerasanya oh ibu aja yang harus hati-hati. Enggak, ayah juga harus hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai kata-kata tidak baik kita ini terlontar dan diaminkan oleh malaikat. Nauzubillahi min zalik ya Bu. Jamaah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Maulana ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dan menyentuh hati. Langsung saja yuk kita masuk ke segmen Ustadz bercerita. Silakan Ustadz Maulana.